selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih dari bab 5 buku The Science of Rapid Skill Acquisition karya Peter Hollins. Judulnya Menumpuk Keahlian Anda atau Stack Your Skills. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar ide yang lumayan beda nih. Gimana kalau jadi cukup oke di beberapa bidang, itu ternyata bisa lebih mantap daripada mati-matian jadi yang paling jago di satu bidang aja. Gimana, penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, ini konsep yang relevan banget sih, apalagi zaman sekarang kan. Idenya itu kayak menantang pemikiran lama soal spesialisasi gitu. Peter Hollins di bab ini bilang kalau ngejar jadi 1% terbaik itu susah banget ya kan? Dan seringnya nggak perlu juga. Alternatifnya, yaitu tadi, bangun kombinasi skill di mana kita ada di level katakanlah 10-15% teratas lah di masing-masing skill itu. Ini bisa ngubah cara kita mikir soal pengembangan diri loh. Oke. Jadi intinya bukan lagi soal jadi Messi di bola atau Mozart di musik gitu, target yang kayaknya susah banget dicapai kebanyakan orang, malah fokusnya bangun tumpukan skill, jadi cukup jago di atas rata-rata tapi di beberapa hal yang nyambung gitu ya kira-kira. Tepat. Betul banget. Dan Hollins ngasih contoh yang bagus banget dari Scott Adams. Tahu kan yang bikin komik Dilbert itu? Adams ini dia ngaku sendiri loh, dan ini menarik nih. Dia bukan komikus terbaik. Banyak yang gambarnya lebih jago. Dia juga bukan pebisnis paling top, dan mungkin bukan juga orang paling lucu sedunia. Tunggu deh. Serius dia ngaku gitu? Padahal kan Dilbert sukses banget. Terus gimana ceritanya dia bisa sukses kalau dia merasa nggak terbaik di tiap bagiannya, 10% teratas? Cukup bagus, punya gaya khas, gitu. Terus pemahaman bisnisnya, wah ini mungkin dia ada di 5% teratas. Pinter banget dia soal marketing, lisensi Dilbert, dan humornya soal dunia kerja. Mungkin juga di 5% teratas. Jadi kombinasi unik dari skill seni yang oke, bisnis yang sangat oke, dan humor yang sangat oke. Nah, itu yang bikin dia sukses banget dan susah ditiru. Bukan karena dia paling jago di satu hal, tapi sinergi dari beberapa hal di mana dia di atas rata-rata. Oke. Mulai kebayang nih. Jadi bukan soal dia kurang jago di satu bidang, tapi justru kekuatan dari gabungannya itu ya. Artinya kita nggak perlu minder gitu ya kalau nggak bisa jadi nomor satu. Misalnya jadi musisi studio yang bisa main gitar, bass, keyboard, drum, cukup oke semua. Itu bisa jadi lebih berharga daripada fokus jadi gitaris dewa tapi nggak bisa yang lain. Mencapai level 10-15% di beberapa bidang kedengerannya lebih masuk akal ya. Jauh lebih masuk akal. Dan Hollins malah bilang gini, ini agak provokatif sih, kadang-kadang. Cuma dengan baca beberapa buku penting soal suatu topik aja, pengetahuan kita soal topik itu udah bisa di atas 95% orang awam loh. Ya tentu bukan berarti langsung jadi ahli ya, tapi ini nunjukin kalau, batas bawah buat mulai bangun pengetahuan dasar di area baru itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Fondasinya bisa dibangun lumayan cepet. Wah, itu benar-benar. Wow, tapi apa benar nilai kombinasinya itu jadi lebih besar? Maksud saya, apa iya 1+1+1 bisa jadi 5 gitu di sini? Seringnya bisa begitu. Karena keunikan yang muncul dari kombinasi spesifik itu tadi, jadi lebih susah digantiin. Mungkin ada orang lain yang bisa gantiin kita di satu skill, tapi nemuin orang yang punya kombinasi persis sama, nah itu lebih susah. Hollins juga nyebut soal studi dari Boston Consulting Group tahun 2017. Ini sih level perusahaan, tapi prinsipnya nyambung. Studi itu nemuin kalau perusahaan yang tim manajemennya punya latar belakang dan skill beragam, itu cenderung 19% lebih inovatif, pendapatannya juga lebih tinggi. Ini kan menunjukin kekuatan dari keragaman skill set ya. Bisa kita terapin juga ke diri sendiri. Jadi cukup baik di beberapa area yang relevan, itu sering banget ngasih nilai lebih. Ini, selain nulisnya jago, dia juga mau belajar dikit soal HTML sama CSS biar bisa bikin dan ngurus blog sendiri. Nggak usah jadi developer web pro, cukup bisa mandiri aja. Terus, dia belajar juga dasar-dasar marketing media sosial, biar bisa promosiin tulisannya sendiri. Nah, itu dia. Tumpukan skillnya jadi. Nulis jago, plus coding dasar lumayan, plus marketing medsos lumayan. Kombinasi ini kan jadi senjata ampuh banget. Dia bisa langsung nyapa pembaca, bangun komunitas, jual buku langsung. Nggak terlalu bergantung sama penerbit atau tim marketing lagi. Bisa jadi dia malah ngalahin penulis lain yang mungkin nulisnya sedikit lebih bagus tapi cuma bisa nulis doang. Jadi lebih mandiri dan jangkauannya luas.
Persis. Contoh pialang saham juga jelas banget ini. Semua pialang saham sukses kan pasti harus jago komunikasi ya, buat yakinin klien, jelasin pasar. Terus jago ngitung juga, buat analisis data, valuasi, itu standar lah tiket masuknya. Tapi gimana kalau kita tambahin lapisan lain? Lapisan lain? Kayak gimana tuh misalnya? Misalnya nih, dia bisa bahasa asing, Mandarin atau Jerman gitu. Dengan ekonomi global sekarang, ini bisa buka akses ke klien atau pasar internasional yang nggak bisa dijangkau pialang lain kan? Tambah lagi lapisan berikutnya. Dia ngerti dikit soal sektor tertentu yang lagi naik daun, misalnya bioteknologi. Nggak usah jadi ilmuwan, cukup paham tren sama istilah pentingnya aja. Wah, jadi tumpukannya komunikasi plus hitungan standar tinggi plus bahasa asing lumayan oke, plus paham sektor biotek dasar lumayan. Kombinasi ini langsung bikin dia beda banget ya. Dia nggak lagi saingan sama semua pialang lain secara langsung. Dia kayak bikin kolam sendiri di mana dia punya keunggulan yang jelas. Betul sekali. Dan ini berlaku juga di bidang kreatif. Kayak melukis misalnya. Skill dasarnya mungkin sketsa sama komposisi. Tapi tambahin, dia bisa nguasain beberapa media lukis, misalnya cat minyak, cat air, sama lukisan digital. Tambahin lagi, ingatan visualnya kuat, jadi bisa ngelukis pemandangan atau potret dari ingatan atau referensi sekilas. Terus, tambahin lagi, dia paham banget soal sejarah seni, atau mitologi, atau filsafat, yang bisa ngasih kedalaman ke karya-karyanya. Wow, itu tumpukan yang berlapis-lapis banget. Tiap nambah skill itu kayak bikin lingkaran pencarian makin sempit ya. Menciptakan apa tadi istilahnya? Semacam diagram Venn gitu ya, yang irisannya makin kecil, makin spesifik. Bayangin lingkaran-lingkaran skill numpuk gitu. Area di mana semua skill itu ketemu, jadi sempit banget, unik banget. Orang dengan kombinasi langka kayak pelukis tadi, jadi dicari banget. Karena dia nawarin sesuatu yang pelukis lain, yang cuma jago 1-2 hal aja nggak bisa kasih. Ini bener-bener ngubah cara pandang soal belajar skill ya. Jadi, buat Anda yang dengerin nih, mungkin jadi mikir, gimana caranya saya mulai bangun tumpukan skill saya? Nah, untungnya di bab ini ada panduannya juga kan ya? Iya, ada beberapa langkah simpel sih, yang disaranin buat mulai. Pertama, ya kenali dulu industri atau bidang utama yang Anda minati, atau lagi Anda tekuni sekarang. Arena mainnya di mana nih? Kedua, coba pikirin, skill dasar apa sih yang wajib banget dipunya semua orang di bidang itu? Ini fondasinya, tiket masuk. Kita perlu cukup oke di sini, mungkin di level 10-20% teratas lah. Oke, fondasi kuat penting. Tapi kan tadi kita setuju, itu aja belum cukup buat bikin kita beda. Terus, langkah kuncinya apa dong? Nah, langkah ketiga ini yang paling strategis. Coba pikirin, skill tambahan apa, mungkin dari bidang lain sama sekali, yang kalau Anda kuasai, ingat, cukup sampai level 10-15% teratas aja, nggak usah jadi master dunia, bakal bikin Anda beda banget dari yang lain di bidang utama Anda. Skill ini nih yang bakal bikin kombinasi unik Anda. Contohnya kayak tadi ya, penulis belajar coding dasar, atau pialang saham belajar bahasa asing. Skill tambahan ini mungkin awalnya nggak kelihatan nyambung, tapi bisa jadi senjata rahasia. Betul, tapi ada satu hal penting banget yang ditekankan sama Hollands. Skill yang ditumpuk itu sebaiknya nyambung atau relevan secara strategis. Semuanya harus ngedukung tujuan spesifik yang Anda punya. Jangan asal numpuk skill acak-acakan aja, mungkin nggak efektif. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh nggak? Misalnya gini, Anda jadi pembicara publik hebat, gitaris rock jago, terus koki pastry andal. Masing-masing keren banget sih skillnya. Tapi apa kombinasi ketiganya otomatis nyambung buat satu tujuan karir? Kayaknya kurang jelas ya. Kecuali mungkin Anda mau buka kafe unik yang ada live musiknya, terus Anda sendiri yang main gitar sambil bikin kue dan ngobrol sama tamu. Bisa sih, tapi fokusnya agak buyar mungkin. Oke. Paham, jadi harus ada benang merahnya gitu ya, tujuan yang nyatuin tumpukan itu. Kalau contoh yang lebih nyambung gimana? Bandingin sama ini. Anda jadi koki yang hebat, skill inti. Tambahin pemahaman bisnis yang oke, ngatur biaya, staff, inventaris, marketing, level 15% teratas lah. Terus tambahin lagi kemampuan komunikasi yang kuat, bangun merek restoran, tampil di media, nulis buku resep, ngobrol sama tamu VIP, level 15% teratas juga. Nah, kombinasi koki plus pebisnis plus komunikator ini kan jelas banget nyambungnya buat bangun restoran atau bahkan bisnis kuliner yang sukses. Tiap skill, nguatin skill lainnya buat satu tujuan besar.
Masuk akal, masuk akal. Jadi bukan cuma numpuk, tapi numpuknya cerdas dan ada tujuannya. Ini jadi mikir lagi nih, ada risikonya nggak sih pendekatan ini? Misalnya jadi tahu dikit-dikit banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar ahli. Jadi generalis yang dangkal gitu. Itu resiko yang valid ya, dan perlu diwaspadai. Hollins nggak nyaranin kita cuma icip-icip banyak hal tanpa dalam. Ingat loh, targetnya itu level 10-15% teratas di tiap skill dalam tumbukan Anda. Ini bukan level pemula sama sekali. Perlu dedikasi, perlu waktu buat bisa kompeten di tiap area itu. Kuncinya itu strategis. Jangan nyebar terlalu tipis ke banyak bidang yang nggak nyambung. Pilih beberapa aja, mungkin 2-4 dulu, yang benar-benar saling nguatin buat tujuan spesifik Anda. Kedalaman yang cukup, top 10-15% di beberapa area strategis, itu lebih baik daripada kedalaman absolut di satu area atau kedangkalan di banyak area acak. Jadi kualitas sama kedalaman tetap penting, ya cuma targetnya aja yang diubah. Bukan terbaik sedunia, tapi sangat kompeten di beberapa pilar utama. Strategi yang lebih mungkin dicapai, tapi ya tetap butuh usaha keras juga. Tentu saja, nggak ada jalan pintas buat jadi kompeten, tapi ini jalan yang lebih mungkin dicapai dan seringkali lebih efektif dalam jangka panjang di dunia nyata yang ngehargain fleksibilitas sama keunikan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, dari bab 5 ini, intinya sih, seringkali keunikan dari kombinasi skill itu bisa lebih berharga daripada keunggulan di satu bidang yang sempit banget dan banyak saingan. Jadi, sangat baik di beberapa area unci yang nyambung, itu bisa buka lebih banyak pintu dan bikin nilai kita lebih tahan lama. Wah, ini perspektif yang benar-benar baru ya soal pengembangan diri ya. Dan yang paling saya suka dari konsep ini tuh, rasanya jadi lebih memperdayakan gitu loh. Anda nggak perlu ngerasa gagal kalau nggak jadi nomor satu dunia di satu hal. Anda bisa secara proaktif, secara strategis, ngerancang kombinasi skill yang bikin Anda berharga dengan cara unik Anda sendiri. Ini soal ngelihat potensi dari apa yang udah Anda punya sekarang. Mungkin dari hobi, pengalaman kerja lama, kursus iseng, dan secara cerdas nambahin elemen lain buat bangun masa depan yang Anda mau. Jadi apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Mungkin langkah pertama, coba deh lakukan semacam inventarisasi diri. Luangkan waktu sebentar nanti, coba pikirin dan tulis, skill apa aja sih yang udah Anda punya sekarang? Jangan remehin hal-hal kecil loh. Skill dari kerjaan lama, jago presentasi, hobi foto, ngerti dasar medsos, bisa bahasa daerah, bahkan mungkin jago ngatur acara keluarga, tulis aja semuanya. Nah, setelah Anda punya daftar itu, ini pertanyaan buat direnungkan lebih dalam. Mungkin ini langkah paling penting berikutnya. Kalau Anda bisa nambahin satu skill lagi ke tumpukan Anda sekarang, satu skill aja, yang kalau Anda kuasai sampai level 10-15% teratas, yang bakal secara signifikan ningkatin keunikan dan nilai Anda di bidang yang Anda tuju, skill apakah itu? Dan yang lebih penting lagi, kenapa Anda milih skill itu? Apa efek sinergi spesifik yang Anda harapkan dari nambahin skill itu ke tumpukan Anda? Coba direnungkan ya.